Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coba Gadget. Terima kasih subscriber saya sudah sampai 2000 subscriber. Nanti kalau 10.000 subscriber kita akan adakan giveaway buat kalian semuanya. Jadi tunggu aja. Dan jangan lupa subscribe untuk video di bawah ini, di bawahnya, atau video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa nanti ada giveaway untuk kalian. Dan hari ini saya pengen bahas tentang 7 alasan kenapa milih iPhone dibandingkan Android. Alasan yang pertama, ini iPhone 5s dan cukup oke dan keren. Yang alasan yang pertama yang saya pilih yaitu adalah body iPhone yang cukup oke dan tampilannya, dan logonya ini loh yang membuat kita kelihatan prestis dan elegan. Jadi alasan yang pertama karena style atau gaya kalau kita pakai HP iPhone, walaupun HP iPhone-nya cuma 5s, dan saya ngerekam HP ini pakai iPhone 6s kok. Jadi kalian bisa cek video-video saya yang lainnya, itu rekamannya pakai iPhone 6. Alasan yang kedua, iPhone dilengkapi dengan kamera yang cukup oke walaupun resolusinya kecil. Misalkan kalau iPhone 5s ini cuma 8 megapiksel, tapi hasil gambarnya tidak kalah dengan Android yang resolusinya 12 megapiksel, 20 megapiksel, dan 24 megapiksel. Jadi kamera iPhone lebih unggul dibandingkan Android. Itu alasan saya milih iPhone. Dan untuk Instagram Story, iPhone itu jagonya dibandingkan Android. Anda bisa lihat sendiri, selebgram atau lain-lainnya itu pasti pakai iPhone kalau dia bikin Instagram Story, dan lebih smooth dan lebih oke. Alasan yang ketiga yaitu adalah iOS pada iPhone. Beda dengan Android yang bisa dipakai di semua jenis HP baik Samsung, Vivo, Oppo, dan lain. iPhone cuma memakai satu buah iOS yang bisa diupdate ke versi terbarunya. Walaupun di iPhone yang kelas bawah, iPhone 5, iPhone 6 itu bisa diupdate cuma di maksimal 12 titik berapa gitu. Kalau di iPhone 7 Plus itu bisa diupdate seperti iOS iPhone 11. Jadi cukup worth it kan, bisa diupdate di dark mode, dan fitur-fitur terbaru dari iPhone 11 kita bisa update. Itu alasannya. Alasan keempat yaitu iCloud pada iPhone yang cukup aman dan cukup oke lah. Berbeda dengan Android, jika HP Android kita hilang itu bisa di restart orang dengan mudahnya dengan tombol-tombol yang ada di Android. Sedangkan di iPhone itu sangat susah, iCloud-nya kalau sudah terkunci itu sangat susah untuk mengembalikannya, kecuali teknisi-teknisi yang berpengalaman, dan itu perlu biaya banyak untuk mengembalikannya, dan data kita tetap aman di situ. Sedangkan di Android masih bisa kita hack untuk colok ke komputer dan lainnya. Jadi tetap aman kalau kita pakai iPhone. Kalau ada data-data pribadi, foto-foto pribadi yang kira-kira seksi dan lain sebagainya, itu alasan saya memilih iPhone karena tingkat keamanannya. Alasan kelima yaitu garansi resmi iPhone. Anda tahu sendiri garansi resmi iPhone itu cuma 1 tahun, tapi bila ada kerusakan pada iPhone kita itu langsung diganti iPhone unit baru. Berbeda dengan Android atau sejenisnya baik brand Samsung, Oppo, dan lain-lain, mereka nggak mau garansi untuk ganti baru atau ganti unit baru. Pasti perbaikan di softwarenya atau perbaikan di hardwarenya. Untuk iPhone, kalau kerusakan yang tidak terjadi karena ulah kita, misalkan kacanya pecah, kemasukan air, iPhone garansi unit baru untuk perbaikan iPhone-nya. Jadi cukup worth it sih. Kita beli mahal ya wajar lah, karena iPhone garansi 1 tahun. Kalau ada kerusakan software atau kerusakan yang bukan disebabkan karena kita, itu langsung diganti unit baru oleh Apple atau iPhone-nya. Alasan keenam yaitu chipset dan RAM-nya. Berbeda dengan Android yang mempunyai berbagai macam chipset, di iPhone ini mempunyai satu macam chipset yaitu dari Apple yang berkodekan A8 sampai A13 Bionic, yang cukup oke dalam bermain game dan edit video, yang sangat-sangat lancar kalau kita di chipset yang tertinggi. Jadi cukup worth it lah. Untuk RAM-nya berbeda dengan Android. RAM 1GB bisa setara dengan RAM 3GB pada Android, baik RAM 2GB bisa setara dengan RAM 4GB pada Android, dan RAM 4GB itu bisa setara dengan RAM 8GB pada Android. Jadi RAM di iPhone ini khusus dan cukup oke banget, dan performanya cukup optimal kalau kita pakai RAM tertinggi. Sedangkan di iPhone 11 ini RAM tertingginya yaitu cuma 4GB, dan itu cukup worth it untuk kita bermain game apapun dan videografis apapun atau merekam video 4K sekalipun, dan cukup oke lah untuk RAM-nya.
Alasan ketujuh atau alasan terakhir yaitu komunitas di Apple ini. Yang seperti Anda tahu, pemakai iPhone pasti dia update ke iPhone yang lebih terbaru lagi. Dan itu cukup worth it sih. Kalau kita berada di lingkungan Apple atau berada di lingkungan pengguna Apple, pasti kita tertarik untuk menggunakan iPhone. Karena ya sistem transfernya mudah, sistem operasinya mudah, dan lain sebagainya. Dan iPhone simpelnya dia kalau pengen update terbaru tinggal konekkan antara HP satu dengan HP lainnya, tinggal connect langsung, itu langsung berpindah data langsung dengan cepat dan dengan oke. Bahkan kalau kita pengen beli Apple TV, terusan AirPod dan Apple Watch sekalipun, itu connectnya cukup mudah dan cukup oke. Bahkan di audio mobil pun sekalipun itu khusus ada connect Apple Music di audio mobil. Jadi itu alasan yang terakhir menurut saya. Dan jangan lupa like, share video ini bila Anda suka, dan dislike bila Anda tidak suka. Salam dari Andri Haryawan di Coba Gadget.